Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai variabel random. Langsung saja ya kita ke definisi dan contoh dari variabel random. Variabel random X adalah fungsi dari S ruang sampel ke bilangan real. Dengan kata lain, secara matematik bisa dituliskan sebagai X itu adalah suatu fungsi dari ruang sampel ke bilangan real. Ruang sampelnya sudah pernah dijelaskan sebelum UTS ya, sedangkan untuk bilangan real, tahu bilangan real itu apa? Bilangan real itu bisa positif, bisa negatif, bisa bulat, bisa desimal, bisa pecahan, gitu ya. Itu adalah bilangan real. Contohnya langsung saja dalam menjawab suatu multiple choice 2 kali, kemungkinan yang terjadi berarti ada soal 1 dan soal 2 ya. Soal 1 dan soal 2. Kemungkinan pertama dua-duanya bisa benar. Kemungkinan kedua soal pertama benar, keduanya salah. Kemungkinan ketiga soal pertamanya salah, keduanya benar. Dan kemungkinan terakhir salah semua. Bisa ya? Oleh sebab itu, kita cari S-nya terlebih dahulu, karena menurut definisi variabel random X itu adalah fungsi dari S ke R, maka kita perlu mencari tahu S-nya terlebih dahulu. Di sini berarti ketemu S-nya adalah BB, BS, SB, SS. Ini adalah sebagai S. Mau ditulis bolak-balik boleh, mau ditulis dari belakang SS, SB, BS, BB juga boleh, monggo terserah. Yang penting S-nya terdiri dari anggota 4 ini, gitu ya. Itu untuk S-nya. Nah, dari sini karena yang ditanyakan adalah suatu variabel random, dua soal multiple choice yang memiliki kemungkinan jumlah benarnya berapa, gitu ya. Nah, ini B-nya ada berapa? 1, 2. Berarti ada juga kemungkinan menjawab multiple choice itu keduanya benar, B-nya ada 2 gitu ya. Kalau BS, B-nya cuma ada 1, SB, B-nya ada 1, SS ada B-nya enggak? Kalau tidak ada, berarti B-nya sama dengan 0, gitu ya. Oleh sebab itu, dalam hal ini berarti dapat dituliskan sebagai berikut. Jika ada dua soal multiple choice, maka kemungkinan jumlah benar dari kedua soal tersebut adalah semuanya benar. Dengan kata lain, BB tadi, B-nya ada 2 gitu ya. Selanjutnya, salah satunya benar. Dengan kata lain, B-nya cuma 1. Hanya benar 1 soal. Atau tidak ada yang benar, salah semua. Dengan kata lain, B-nya adalah 0 soal. Sehingga variabel random X yang terbentuk sebagai berikut. Cuma bisa ada kemungkinan B-nya 0, B-nya 1, dan B-nya 2. Sehingga X dinyatakan sebagai variabel banyaknya jawaban benar, maka X itu dituliskan sebagai 0, 1, 2. Jadi X-nya itu bukan SS, SBB, SBB, tapi banyaknya B yang muncul. Kemungkinannya bisa 0, 1, dan 2. Itu tata cara penentuan variabel random sesuai dengan definisi. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, X berarti variabel banyaknya jawaban benar. Maka X bisa dituliskan sebagai 0, 1, 2. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Tabel BB sudah dijelaskan tadi juga ya. BB berarti B-nya ada berapa? Ada 2. SB B-nya ada 1. BS juga ada 1 B. Sedangkan SS tidak punya B berarti B-nya 0. Dari tabel di atas diperoleh suatu diagram fungsi sebagai berikut. Diagram fungsinya berbentuk diagram Venn, di mana BB ini B-nya ada 2, dipanahkan dengan angka 2. SB B-nya ada 1, dipanahkan dengan 1. BS juga B-nya ada 1, dipanahkan dengan 1, sedangkan SS dipanahkan dengan 0. Lebih lanjut, berarti kalau ditanya probabilitas X sama dengan 0, variabel random X sama dengan 0, jawabannya di sini X-nya 0-nya cuma ada berapa? Cuma ada 1 ya, yaitu SS. Sehingga jawabannya adalah di sini ruang sampelnya jumlah anggotanya ada 4. SS-nya cuma ada 1, berarti PX sama dengan 0-nya 1/4. Kemudian untuk peluang X sama dengan 1-nya, dilihat yang 1 ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya, yaitu SB dan BS. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 4, sehingga peluang X sama dengan 1-nya adalah 2/4. Begitu juga untuk PX sama dengan 2. Kita lihat tabelnya, X sama dengan 2-nya cuma ada 1, yaitu BB. Sehingga
peluang X sama dengannya 1 dibagi 4. Kalau dijumlahkan ini harus sama dengan 1. Dengan sifat peluang X itu selalu lebih besar atau sama dengan 0, dan kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Untuk distribusi peluang adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random dan peluangnya. Nah, ini namanya distribusi peluang. Dengan nilai X-nya kalau 0, 1/4. Kalau 1, 2/4. Kalau 2, 1/4 ya, di sini salah ketik. Harusnya 1/4. Kalau dijumlahkan totalnya tentu harus sama dengan 1. Itu penjelasan secara ilustrasi. Kalau tidak ditulis bingung ya. Oke, selanjutnya akan saya tuliskan pada slide selanjutnya. Nah, ini. Kita bicara ruang sampel S-nya dulu, yaitu ada SS, SB, BS, dan BB. Ada berapa anggota? Dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti NS-nya ada 4. Misal A itu dinyatakan sebagai kejadian benar semua. Dengan kata lain, X-nya sama dengan 2. Benar semua BB. B-nya ada 2 gitu ya. Sehingga A itu anggotanya cuma 1, yaitu BB. Dan NA-nya anggotanya karena cuma 1, berarti NA-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk B, misalnya itu sebagai kejadian benar hanya 1. X-nya sama dengan 1 ya. Sesuai dengan tabel sebelumnya, berarti B-nya ada BS dan SB. Sehingga ada berapa anggota? 2 anggota ya. Diperoleh NB-nya 2. Sedangkan untuk C dimisalkan sebagai kejadian tidak ada yang benar atau X-nya sama dengan 0. Kalau tidak ada yang benar otomatis cuma SS dong, nggak punya B ya. Gitu. Sehingga C-nya sebagai SS. Dan NC-nya karena cuma ada 1, berarti NC-nya sama dengan 1 juga. Diperoleh NS4, NA1, NB2, dan NC1. Dari sini PX sama dengan 2, sesuai dengan pemisahan tadi berarti sebagai PA. PA-nya adalah NA per NS. Sehingga PX sama 2-nya, PX sama dengan 2-nya sama dengan NA-nya tadi 1 ya, dibagi 4/4. Begitu juga dengan PX sama dengan 1, tadi X sama dengan 1 kita misalkan sebagai kejadian B, ini ya, NB-nya ada 2, berarti peluangnya yaitu NB per NS 2/4. Dan yang terakhir, untuk peluang X sama dengan 0, yaitu PC, itu rumusnya NC per NS, sehingga diperoleh PX sama dengan 0-nya 1/4, karena NC-nya tadi 1 ya. Dari sini diperoleh bahwa sigma X kecil elemen X besar, dari peluang variabel random X besar sama dengan X kecil, itu sama dengan peluang X sama dengan 0, tambah peluang X sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Nah, ini tata cara pengerjaan ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi dari permasalahan itu ya. Ada 2 slide. Silahkan dipelajari, kalau misalnya ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di forum. Saya lanjutkan ke karakteristik distribusi. Karakteristik distribusi itu kurang lebihnya ada 3 sebenarnya, cuman yang satu ada hubungannya, jadi di sini dituliskan 2 saja. Yang pertama ada rata-rata, dengan kata lain ekspektasi, itu sama saja. Kalau dicari rata-rata atau ekspektasi sama ya berarti ya. Rata-rata ekspektasi dari X, tulisannya EX, itu rumusnya sigma XI anggota X besar, XI dikali peluang dari X besar sama dengan X. Sedangkan untuk variansi atau ukuran dispersinya itu sama dengan yang bawah saja, E dalam kurung X kuadrat. Jadi kuadratnya milik X ya, dikurangi EX kuadrat. Ini miliknya EX berarti kuadrat. Nah, dari sini kalau sudah dicari variansi, maka standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu akar dari Vx. Jadi hubungan standar deviasi dan variansi itu saling akar ya, Sx sama dengan akarnya Vx. Dengan kata lain, di sini ada Ex sama dengan SDX. Ini adalah penjelasan mengenai dispersi atau variansi. Kalau Sx-nya sudah ketemu, berarti toleransinya itu Ex tambah SDX atau Ex kurang SDX. Dalam rentang inilah yang dinamakan X-nya. Gitu. Kemudian di sini ada contoh dari data lapangan. Distribusi probabilitas penjualan komputer per bulan.
kita lihat, di sini ada X besar, P, X besar sama dengan X kecilnya berarti diganti 5, 6, 7, 8 ya. Berarti di sini PX sama dengan 5-nya 20/100, PX besar sama dengan 6-nya 30/100, PX besar sama dengan 7-nya 40/100, dan PX besar sama dengan 8-nya 10/100. Kalau dijumlahkan sesuai dengan sifat peluang harus sama dengan 1. Selanjutnya ini sebagai PX sama dengan X. Gitu ya. Dan yang 5, 6, 7, 8 ini sebagai X-nya. Sehingga diperoleh X kali P. X sama dengan X itu sama dengan 5 dikalikan bawahnya. Jadi 5 kali 20/100 sama dengan 1. 6 kali 30/100 sama dengan 1,8. 7 kali 40/100 sama dengan 2,8. Oh, maaf ya, saya ulangi ya. 6 kali 30/100 sama dengan 1,8. 7 kali 40/100 sama dengan 2,8. 8 kali 10/100 sama dengan 0,8. Sehingga dari sini kalau dijumlah semuanya adalah 6,4. Sedangkan yang di bawahnya, ini X-nya harus dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikalikan peluangnya. Dengan kata lain, berarti cara pengerjaannya sebagai berikut. X-nya kita kuadratkan, berarti 5 kuadrat dikalikan 20/100. Hasilnya pasti 5. 6 kuadrat berarti 36 ya, dikalikan 30/100, hasilnya 10,8. 7 kuadrat sama dengan 49 ya, kalikan 40/100, hasilnya pasti 19,6. Dan yang terakhir 8 kuadrat itu 64, kalikan 10/100 itu hasilnya 6,4. Kemudian dijumlahkan saja, hasilnya pasti 49,8. Selanjutnya dicari ekspektasi atau rata-ratanya. Sesuai dengan rumus berarti EX itu sama dengan sigma dari X kali peluangnya. Dalam artian kita sudah menjumlahkan ya, X kali PX-nya sudah kita cari, kemudian kita jumlahkan yaitu ketemu hasilnya 6,4. Nah, 6,4 inilah sebagai PX. Karena sudah kita jabarkan di atasnya, langsung saja dijawab PX sama dengan 6,4. Jangan lupa rumusnya harus ditulis. Kalau EX-nya sudah ketemu, kemudian kita nyari variansi dari X-nya. Variansi dari X-nya tadi rumusnya E dalam kurung X kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. E dalam kurung X kuadrat itu adalah X kuadrat kali peluangnya. Kita cari sudah ya, satu-satu kita jumlahkan. Kalau sudah ketemu, berarti ini ditulis di depan. 41,8 dikurangi EX kuadrat. EX-nya tadi sudah ketemu 6,4, berarti 6,4-nya dikuadratkan. Jadi hasilnya dengan kata lain, 41,8 ini dikurangi dengan atasnya dikuadratkan, 6,4 kuadrat. Nanti kalau dihitung hasilnya 0,84. Sedangkan SX-nya itu adalah akar dari FX. Oh, maaf, akar dari VX. Sehingga SX itu akar dari 0,84, akan ketemu hasilnya 0,9165. Itu cara untuk mencari distribusi probabilitas penjualan komputer per bulan kalau dicari rata-rata, variasi, dan standar deviasi. Secara garis besar, variabel random X itu ada 2 tipe. Yang pertama discrete, yang kedua continue. Bedanya apa? Kalau discrete itu biasanya tadi kan definisi dari variabel random adalah fungsi dari S ke R. Nah, untuk discrete, R-nya yang dimaksud itu bilangan bulat. 0, 1, 2, bulat-bulat gitu. Itu discrete. Tetapi kalau continue, real yang dimaksud itu dalam bentuk boleh koma-koma. Oleh sebab itu, nanti discrete itu identik dengan sigma, sedangkan continue pasti identik dengan integral. Gitu. Jadi tidak hanya ketemu di matematika teknik, matematika elektro saja ya integralnya, di sini juga nanti ujung-ujungnya ketemu. Oleh sebab itu silakan materi integralnya juga dimatangkan lagi, ketemu lagi dengan integral gitu ya. Tetapi nanti dalam probabilitas dan statistika ini tidak banyak yang dikeluarkan, tidak seribet dengan matematika elektro, nanti simpel sekali, jadi jangan khawatir. Untuk discrete identik dengan sigma dan integral, identik juga dengan P. P
Px sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kontinu Fx lebih besar sama dengan 0. Sigmanya harus sama dengan 1 untuk diskrit, tetapi untuk kontinu integralnya yang sama dengan 1. Kemudian untuk diskrit kalau ada ditanyakan peluang dari X, di mana X-nya lebih besar sama dengan A dan X-nya kurang dari sama dengan B, itu identik dengan sigma A sampai B. Tetapi kalau kontinu identik dengan integral A sampai B. Itu bedanya. Dari variabel random X ini yang terdiri dari diskrit dan kontinu, masing-masing dibagi lagi distribusinya sesuai dengan jenisnya, diskrit atau kontinu, sebagai berikut. Ini variabel random dalam statistika. Yang pertama ada diskrit, ada banyak, ada 6. Kemudian kontinu ada 8. Nah, gitu. Diskrit ada Bernoulli, binomial, multinomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson. Bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis bacanya bukan Poisson, tapi Poisson. Gitu ya. Sedangkan untuk kontinu, itu nanti ada distribusi normal, uniform kontinu, beta, gamma, eksponensial, Weibull, Cauchy, double eksponensial. Banyak sekali ya, kalau dibahas semua tentu saja nggak selesai, jadi saya ambil yang kira-kira nanti diperlukan di kemudian hari. Gitu. Di antaranya kita bahas terlebih dahulu ada distribusi binomial. Distribusi binomial ini gabungan dari n kejadian Bernoulli yang saling independen. Nah, muncullah distribusi Bernoulli ya, berarti kita harus tahu terlebih dahulu nih, distribusi Bernoulli itu sebenarnya apa. Nah, kejadian Bernoulli itu suatu kejadian dengan dua hasil yang mungkin saja. Sukses gagal, muka belakang, gambar angka. Nah, cuman ada dua hasil kemungkinan saja, maka itu nanti namanya Bernoulli. Nah, binomial ini ada banyak Bernoulli. Nah, itu namanya binomial. Kejadian Bernoulli, suatu kejadian dengan dua hasil yang mungkin, yaitu dianggap saja sukses atau gagal. Kalau sukses peluangnya P, maka gagal peluangnya 1 dikurangi P. Diperhatikan variabel random X itu sama dengan banyaknya sukses dalam n trial, atau n percobaan, atau n kejadian, gitu, sama saja. Kalau Bernoulli kan cuma satu kejadian saja, banyaknya sukses dalam satu kejadian, itu Bernoulli. Tapi kalau binomial itu dalam percobaannya lebih dari satu, nggak cuma satu. Itu bedanya. Untuk variabel random binomial diperhatikan bahwa X itu banyaknya S dalam n trial, banyaknya sukses dalam n trial. Harga X-nya bisa saja 0, 1, 2, atau banyak gitu ya, sampai N itu boleh. Karena di sini 0, 1, 2 ini kan diskrit, bukan koma-koma ya. Ini komanya sebagai pemisah, bukan 0,1 bilangan gitu, bukan ya. Bisa 0, 1, 2 itu kan bulat-bulat, karena real yang dimaksud adalah bilangan bulat, maka variabel random binomial masuk ke distribusi variabel random yang diskrit gitu maksudnya. Ada X kejadian sukses dengan peluangnya P pangkat X. Dan kalau ada X berarti kejadian suksesnya ada X, berarti sisanya yang gagal adalah karena totalnya N ada N min X. Kejadian sukses gagal. Sukses gagal berarti ya gagal gitu. Dengan peluangnya, karena peluangnya tadi yang sukses P, berarti yang gagal adalah 1 min P, pangkatnya N min X. Gitu. Sehingga rumusnya Fx di probabilitas diskrit juga, variabel random diskrit juga punya Fx, tetapi Fx-nya ini sebagai peluang, X besar sama dengan X kecil, itu rumusnya kombinasi Nx kalikan P pangkat X kalikan Q pangkat N min X. Dengan Q itu sama dengan 1 min P. Ingat-ingat ya, Q itu rumusnya 1 min P. Dengan X-nya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya bilangan bulat positif. Nah, dari sini kombinasi. Kita ketemu dengan perhitungan kombinasi. Perhitungan kombinasi ini sudah pernah dipelajari ketika SMA, kombinasi dan permutasi. Masih ingat kombinatorik materinya. Nah, dari situ silahkan dicari-cari rumusnya. Itu akan ketemu bahwa rumus kombinasi Nx itu N faktorial dibagi X faktorial kali N dikurangi X faktorial. Dicari saja. Di sini tidak saya tulis. Nanti saya tuliskan di contoh soal. Kalau untuk teorinya nggak saya tulis. Gitu. Nanti dicari saja kombinasi permutasi, kemudian rumus kombinasi. Nah, itu yang harus dicari. Sekarang lambang dari distribusi binomial. X
Ini lambang distribusi ya, simbol dari distribusi. X distribusi binomial N, P. Dengan N itu parameter banyaknya percobaan, dan P adalah parameter peluang sukses. Ini seperti yang sudah saya bicarakan tadi adalah simbol untuk distribusi. EX atau ekspektasinya atau rata-ratanya, simbol banget rumusnya sama dengan NP. EX sebagai rata-rata min nilai X. Sedangkan untuk besarnya variansi, yaitu Vx, itu sama dengan N kali P kali Q. Masih ingat ya, Q-nya tadi 1 dikurangi P. Sehingga nanti Sx sama dengan akar Vx, akar N kali P kali Q. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Ada yang suka bermain saham. Ini salah satu contoh simpel dari bermain saham. Ini simpel banget loh ya, kalau perhitungan saham prediksi kapan saham naik, kapan saham turun, bukan lewat sini, nanti ada jalur metodenya sendiri. Ini cuman kita pakai yang kasus saham yang paling sederhana, gitu saja. Contohnya sebagai berikut. Dari 5 saham yang diperdagangkan, berapakah peluang tepat saham A dan B akan naik? Yang kedua, lebih dari 3 saham yang naik. Dari sini cara menjawabnya kita tentukan terlebih dahulu X-nya itu sebagai apa. X-nya yaitu jumlah saham naik. Sedangkan P-nya adalah peluang sukses. Gitu ya. Jumlah saham naik berarti dikatakan berhasil atau sukses jika sahamnya naik. Dan dinyatakan gagal bila sahamnya turun. Berarti ada ruang sampahnya ada 2, yaitu sukses S dan gagal G. Gitu ya. Karena ada 2, SG berarti NS-nya ada 2. Sedangkan untuk P-nya itu kan rumusnya NA, misalnya A kejadian yang sukses ya, cuma ada S tadi ya, berarti S-nya cuma 1, berarti 1/2. 1/2 dengan kata lain setengah. Sehingga di sini dapat dituliskan X distribusi binomial dengan N-nya 5, karena di sini adalah ada 5 saham, dan P-nya setengah 0,5. EX-nya gampang banget N kali P. 5 kali 0,5 ketemu 2,5. Yang ditanya tepat saham A dan B. Berarti ada berapa? 2. A dan B ada 2 saham naik. Berarti F2 yang ditanya. F2 berarti P X besar sama dengan 2. Rumusnya sesuai dengan tadi, kombinasi 5 dari 2. P-nya 0,5 pangkat 2. Kemudian Q-nya 1 dikurangi 0,5 ya, 1 min P hasilnya 0,5, pangkat N dikurangi X, N-nya 5, X-nya 2, N kurangi X berarti 3, ketemulah hasil dari. Kemudian kalau ditanya lebih dari 3 saham naik, di sini tidak ada sama dengan ya, karena tidak ada sama dengan berarti mulainya tidak dengan 3, karena tidak ada sama dengannya, 3 nggak ikut. Mulainya berarti setelah 3 yaitu 4. Ditambah P5. P6-nya tidak ikut karena di sini cuma ada 5 saham. Jadi nggak mungkin ada P6. Mentok-mentoknya adalah P5. Gitu. Atau juga bisa dikerjakan dengan 1 dikurangi peluang dari X kurang dari sama dengan itu. Bingung ya kalau cuma ngomong ya, karena kalau cuma ngomong bingung, saya berikan pada slide berikutnya cara menjawab soalnya. Sebagai berikut. Nah, ini pembahasannya. X-nya sebagai jumlah saham yang naik. Tadi dari soal ada berapa saham? 5 saham. Sehingga diperoleh N-nya sama dengan 5, yaitu saham yang diperdagangkan, atau boleh dikatakan saham yang diperdagangkan ini sebagai banyaknya percobaan. Misalkan B itu berhasil, dengan kata lain sahamnya naik berhasil gitu ya, dan G adalah gagal. Sehingga diperoleh S itu kemungkinannya cuma berhasil atau gagal, B atau G. Sehingga NS-nya ada 2, 1, 2. Sedangkan M dimisalkan sebagai suatu kejadian berhasil. Suatu kejadian berhasil tadi cuma B ya, berarti NB-nya cuma 1. Sedangkan misalnya dimisalkan N sebagai kejadian gagal, maka N ini anggotanya cuma G, cuma 1. Sehingga NN ini sama dengan 1. P itu rumusnya kejadian berhasil berarti NM per NS. 1/2. I NN per NS, 1/2 juga setengah. Atau bisa juga Q dicari dengan 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi setengah hasilnya tetap sama setengah.
Yang ditanya adalah X sebagai distribusi binomial N, P. Itu berarti sama dengan X distribusi binomial N-nya kita ganti dengan 5 karena N-nya tadi 5. Sedangkan P-nya kita ganti dengan setengah. Sehingga diperoleh rata-ratanya atau min-nya EX itu sama dengan N kali P, 5 kali 0,5. Ini N, ini P ya. Hasilnya 2,5. Untuk selanjutnya berarti tepat saham A dan B naik. Berarti ada berapa saham yang naik? 2 saham ya yang naik, A dan B. Sehingga X-nya ada 2. Yang dicari adalah F2. F2 berarti P X sama dengan X kecil ya, rumusnya seperti ini. Kalau F2 berarti X kecilnya kita ganti dengan 2. N-nya tadi 5, X kecilnya 2. P-nya 0,5 pangkat 2, Q-nya 0,5 pangkat N min X. 5 kurangi 2, 3. Di sini rumus kombinasinya berperan. Ini kombinasi, lambang dari kombinasi. Yang atas difaktorialkan, dibagi yang bawah faktorialkan terlebih dahulu, kalikan atas kurangi bawah. Sehingga diperoleh 5 faktorial, 2 faktorial, 5 faktorial. Kalau secara rumus, kombinasi dari NP itu sama dengan, ini pelan-pelan ya, kalau mau nyatet dulu. Kombinasi dari NP itu sama dengan N faktorial per P faktorial kali N dikurangi P-nya dikurung faktorial. Sehingga hasilnya seperti ini. 5 faktorial, masih ingat faktorial? 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti simpel banget, 2 kali 1. Kemudian suatu saat kalian akan menemukan 0 faktorial. 0 faktorial itu menurut sifatnya bukan 0, tapi 1. 1 faktorial, 1 juga, 0 faktorial juga 1. Itu definisi dari faktorial. Sehingga dari sini 5 faktorialnya dipecah menjadi 5, 4 kali 3 faktorial. Ini 2 faktorial dipecah 2 kali 1, 3 faktorialnya tidak usah dipecah karena nanti mau dicoret. Sehingga ketemu hasilnya terakhir 0,31. Kalau kalian bingung, dihitung aja manual 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dihitung dulu gitu juga boleh, monggo terserah. Yang penting hasil perhitungannya benar. Kalau sudah ketemu F2-nya, kesimpulan akhirnya jadi peluang tepat saham A dan B naik adalah 0,312. Itu penjelasan mengenai distribusi binomial. Di sini ada latihan 1. Ini tadi sudah diselesaikan ya, yang permasalahan pertama ya, tepat saham A dan B naik. Yang kedua, lebih dari 3 saham naik. Nah, ini belum diselesaikan. Silakan yang lebih dari 3 saham naik dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Ada 2 cara ya nanti, yaitu yang dikerjakan langsung P4 tambah P5. Yang kedua dengan sifat, yaitu peluang X lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan, di sini salah ketik. Yang benar di sini adalah 3, bukan 2. Yang di bawahnya sudah benar karena ada sama dengannya 3 ya, berarti dimulai dari 3, 2, 1. Setelah itu, untuk mengerjakan nomor 2, berarti dicari dulu peluang X sama dengan 3, dicari peluang X sama dengan 2, dicari peluang X sama dengan 1, dan dicari peluang X sama dengan 0. Setelah ketemu, baru dimasukkan ke rumus 1, dikurangi hasilnya tadi, kurangi hasilnya, gitu ya. Silakan dicari dulu yang PP ini dulu, PX sama dengan 3, PX sama dengan 2, PX sama dengan 1, dan PX sama dengan 0. Kalau sudah, baru dituliskan ke sini. Sedangkan untuk yang nomor 1 cukup dicari P4 dan P5 saja. P4 berarti PX sama dengan 4. P5 berarti PX sama dengan 5. Untuk nomor 3, apakah nomor 1 dan nomor 2 memiliki hasil yang sama? Ini nanti kita jawab bareng-bareng setelah nomor 1 dan nomor 2-nya dihitung. Itu ya. Silakan, di sini ada 2 nilai keaktifan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya saja ke forum. Kalau tidak ada, langsung saja dikerjakan latihan satunya sebagai nilai keaktifan. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada latihan 2 juga. Jika diamati 15 orang mahasiswa teknik elektro STTA yang mengikuti mata kuliah probabilitas dan statistika, berapakah yang pertama probabilitas mendapat 9 orang dengan nilai A. Yang kedua rata-rata yang mendapat nilai A. Yang ketiga variansi yang mendapat nilai A. Dan yang terakhir standar deviasi yang mendapat nilai
Silahkan ini juga dicari, caranya sama seperti contoh sebelumnya, cuman beda saja kasusnya. Kalau tadi 5 saham, di sini ada 15 orang. Kalau tadi P3, di sini 9. Rata-rata variansi standar deviasi rumusnya sama. NP, NPQ, akar NPQ. Sama saja. Silahkan dikerjakan, berarti di sini ada 4 sebagai nilai keaktifan. Latihan 1 ada 2, latihan 2 ada 4, berarti totalnya sementara ada 6 nilai keaktifan. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang tanyakan, jangan sungkan-sungkan, tanya saja di forum. Kalau tidak ada, boleh langsung mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Atau mau melanjutkan ke materi selanjutnya juga boleh. Saya lanjutkan dulu ya ke materi selanjutnya. Distribusi berikutnya pada variabel random discrete ada distribusi Poisson. Untuk distribusi Poisson, nanti identiknya dengan variabel mu. Variabel X berdistribusi Poisson mu. Rumusnya fx mu itu sama dengan mu pangkat x, pangkat min mu per x faktorial. Ketemu faktorial lagi ya. Dengan nilai x-nya bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat sehingga distribusi Poisson masuk ke variabel random discrete. X itu sebagai jumlah kejadian tertentu dalam satuan unit waktu atau ruang. Sedangkan mu itu rata-rata kejadian. Dalam variabel X yang berdistribusi Poisson punya karakteristik istimewa, yaitu EX dan VX-nya sama dengan mu, nilainya sama, yaitu mu. Nah, distribusi Poisson ini biasanya digunakan dengan contoh kasus, misalnya nih, banyaknya telepon dalam periode tertentu, banyaknya pelanggan pada konter, banyaknya kecelakaan, banyaknya mesin rusak. Itu biasanya prediksinya menggunakan distribusi Poisson. Contohnya, langsung ke contoh ya. Rata-rata banyaknya kecelakaan di suatu persimpangan jalan raya itu adalah 2 per minggu. Berarti 2 per minggu ini sebagai minggu. Anggap mengikuti distribusi Poisson. Yang ditanyakan, peluang tidak ada kecelakaan selama 1 minggu. Tidak ada kecelakaan selama 1 minggu. Berarti PX-nya sama dengan. Ini juga ada sedikit ralat ya. Ini peluang tidak ada kecelakaan selama 2 minggu. Maaf, ini salah ketik. Yang betul 2 minggu. Nanti diralat sendiri ya. Peluang tidak ada kecelakaan selama 2 minggu. Karena di sini soalnya 2 minggu, berarti di sini 2 minggu. Tapi kalau di sini 1 minggu, berarti nanti ada penyesuaian lagi dengan waktunya ya. Kalau 2 per minggu, berarti 1 minggunya dianggap 1. Kayak gitu. Ya, disesuaikan saja nanti konversi satuannya. Gitu. Untuk sementara, satuannya saya samakan dulu. Oh, mohon maaf, ternyata di sini sudah 1 minggu per minggu ya. Oh, satuannya sudah betul. Berarti rata-ratanya 2 per minggu. Berarti dalam 1 minggu ada 2 kecelakaan. Kalau dalam 2 minggu berarti ada 4 kecelakaan. Kalau 3 minggu ada 6 kecelakaan dan seterusnya. Maksudnya gitu. Mohon maaf sebelumnya. Saya ulangi, ini sudah benar. Selama 1 minggu. 1 minggu ada 2 kecelakaan. Kalau peluang tidak ada kecelakaan, berarti X besarnya sama dengan 0. Tidak ada kecelakaan berarti 0 ya. Masukkan saja rumusnya. Masih ingat rumusnya? Mu pangkat X, pangkat min mu per X faktorial. Mu-nya 2, pangkat X-nya 0. Pangkat min mu berarti min 2 per X faktorial 0 faktorial. Di sini ketemu 0 faktorial ya, sama dengan 1. Dihitung saja nanti hasilnya ketemu 0,135. Peluang paling banyak 3 kecelakaan dalam 2 minggu. Nah, di sini yang harusnya diralat, saya ralat. Di sini bukan 2 minggu, tapi 1 minggu. Kalau ada soal seperti ini boleh 2 minggu, tetapi nanti mu-nya bukan 2 lagi, karena 2 ini untuk 1 minggu, berarti kalau 2 minggu ada 4. Nah, tadi saya bingungnya di situ, gitu ya.
Jadi saya ulangi, kalau ada 2 minggu berarti nanti mu-nya pakainya 4, bukan 2. Tapi karena di sini masih sederhana, jadi saya ralat ya, ini soalnya bukan 2 minggu, tapi 1 minggu saja. Peluang paling banyak 3 kecelakaan dalam 1 minggu. Itu berarti paling banyak 3, maksimalnya 3. Jadi ada kemungkinan tidak ada kecelakaan, PX sama dengan 0. 1 kecelakaan saja berarti PX sama dengan 1. 2 kecelakaan PX sama dengan 2. 3 kecelakaan berarti PX sama dengan 3. Itu untuk PX kurang dari sama dengan 3. Berarti kita cari PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3 kalau sudah dijumlahkan. Nanti ketemunya dapat, nggak tahu ya ini salah hitung apa enggak, nanti dicoba saja. Ini untuk pembahasannya. Diketahui mu-nya berarti 2 per minggu. Mengikuti distribusi Poisson berarti X berdistribusi Poisson mu, berarti X-nya berdistribusi Poisson mu-nya diganti dengan 2. Peluang tidak ada kecelakaan selama 1 minggu berarti tidak ada kecelakaan 0 ya. X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus. Fx mu sama dengan rumusnya seperti ini. Dimasukkan saja X-nya diganti 0. mu-nya ganti 2 sehingga nanti setelah dihitung ketemu 0,135. Ini contoh cara menulis jawaban gitu. Tadi kan kalau yang sebelumnya tadi saya sampaikan ilustrasinya, penjelasan secara ngomong gitu ya. Siapa tahu dengan ngomong bingung, ini ada penjelasannya. Cara menulisnya juga. Nah, selain itu, nah tadi ada yang ditanyakan PX kurang dari sama dengan 3 ya, dicari saja. Ini yang di sini sudah saya ralat. Kalau yang tadi 2 minggu, di sini dalam 2 minggu, dalam soalnya ini sudah saya ralat jadi 1 minggu saja. Nanti suatu saat kalau misalnya di ujian ada muncul 2 minggu, jangan kaget. Kalau 1 minggunya 2, saya ulangi ya, kalau 1 minggunya ada 2, berarti 2 minggu ada 4. 3 minggu ada 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Gitu. Untuk contoh diberikan sesuai dengan satuan, 1 minggu saja. Silahkan ini digunakan juga dengan rumus seperti ini. Dicari dulu PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, kemudian dijumlahkan. Itu untuk cara menjawab latihan 3. Latihan 3 ini juga saya berikan sebagai nilai keaktifan, sehingga kalau tidak salah soalnya sudah ada 7 untuk nilai keaktifan. Silahkan dikerjakan saja. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya di forum. Untuk sementara, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikutnya ada distribusi normal suatu variabel random discrete. Oh, maaf, variabel random continue. Normal ini maksudnya continue. Fungsi probabilitasnya X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Ini namanya sigma ya bacanya. Fx rumusnya seperti ini, panjang banget kan? Tetapi karena memang distribusi normal itu agak ribet dan agak panjang, nanti ada suatu kemudahan. Kemudahannya apa? Setelah sifat-sifat dulu. Kita masuk ke sifat-sifat. Sifat-sifat dari distribusi normal, diantaranya yang pertama, simetris terhadap rata-rata. Distribusi normal spesial banget karena rata-ratanya nanti otomatis sama dengan median dan sama dengan modus. Sedangkan sigma ini sebagai standar deviasi atau simpangan baku, itu nanti sebagai titik belok kurva. Kalau 34% berarti data dalam jarak 1 sigma. Kalau 68% data dalam jarak waktu 2 sigma. Kalau 97% data dalam jarak 3 sigma. Masalah menghitung peluang X lebih dari A, X kurang dari B. Masalahnya kalau ngitung pakai integral, kan tadi distribusi normal kan termasuknya variabel random continue. Ngitungnya pakai integral ya. Masalahnya kalau ngitung pakai integral itu terlalu sukar. Kemudian dengan metode numerik, kalian juga belum mempelajari metode numerik kan, di komputasi numerik semester 5 nanti mungkin. Nah, karena belum diajari, selain itu nanti setelah dapat metode numeriknya itu pengerjaannya tidak praktis. Karena ada kalkulator aja, jadi pengerjaannya nanti bisa pakai kalkulator cepat gitu. Sehingga ada salah satu alternatif, ada yang membuat tabel khusus untuk distribusi normal. Berterima kasihlah kepada pembuat tabelnya. Tabel ini bisa di-download via Google. Banyak sekali yang sudah menampilkan tabel distribusi normal. Nanti bisa download sendiri, saya kasih juga boleh nanti. Gitu ya.
Untuk normal standar, transformasinya nanti yang paling penting adalah rumus Z-nya. Z itu X kurangi mu per sigma. FZ-nya seperti ini. EZ-nya nanti sama dengan mu Z, sama dengan 0. VZ-nya sama dengan 1. Dan sigma ini adalah sebagai standar deviasi. Kalau sigma kuadrat berarti sebagai variansi. Setelah itu diperoleh distribusi normal yang khusus sehingga tabelnya efisien. Ini tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal ini cara membacanya tidak akan saya diskusikan di sini. Saya akan memberikan satu video tambahan. Entah itu nanti saya upload di YouTube atau di Google Classroom, dilihat saja nanti saya uploadnya di mana gitu ya. Kalau di Classroom ada, berarti langsung dibuka saja. Tapi kalau misalnya Classroom-nya ada link-nya, silahkan nanti lari ke YouTube gitu ya. Nanti pasti ada, saya kasih untuk membaca tabel distribusi normal. Nah, ini permasalahan yang biasanya dihadapi pada distribusi normal, yaitu probabilitas di bawah luasan kurva. Ini tata caranya. Ini nanti coba saya bacakan juga di cara membaca tabel distribusi normal. Jadi tidak saya bicarakan di sini. Saya skip dulu ya, dilihat dan dibaca saja. Nah, ini juga. Sama, karena di tabel distribusi normal nanti menyediakannya cuma kurang dari, kalau ditanya lebih dari, pakai sifat peluang, yaitu 1 dikurangi P kurang dari Z. Pasti yang di distribusi tabel distribusi normal nanti yang dicari itu peluang Z kurang dari. Kalau ada lebih dari, biasanya dikerjakannya pakai sifat 1 kurangi peluang dari Z kurang dari. Nah, yang dicari nanti peluang Z kurang dari, hasilnya 1 dikurangi hasilnya, ketemu 0,01. Ini nanti cara membaca PZ kurang dari 2,33 diterapkan dari video selanjutnya. Ini contoh nyata dari distribusi normal. Produk resistor berdistribusi normal, N-nya 5,1. Otomatis di sini diperoleh bahwa mu-nya 5, sigma-nya 1, sesuai dengan rumus sigma kuadratnya 1. N-nya 5, sigma kuadratnya 1. Jika resistor yang terpakai dengan hambatan 4,5 sama dengan 55, hitunglah produk resistornya. Enak banget, produk resistornya tinggal dicari seperti ini. Kemudian hasil akhir dari contoh ini silakan nanti dipakai sebagai nilai keaktifan. Patokannya tadi sudah dijelaskan pada video selanjutnya yang ada tabel distribusi normal. Silakan videonya dilihat terlebih dahulu, nanti bisa mengerjakan nilai keaktifan pada latihan 4 ini. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan tanyakan saja di forum, kalau tidak ada langsung dikerjakan saja. Gitu ya. Berarti totalnya sudah ada berapa nilai keaktifan tadi, kalau nggak salah sih 8 gitu. Nanti kalau salah ya dibenarkan gitu. Tadi ada 4, ada 2, 6 ya, tambah 1 ini 1. Kurang lebih 8 lah nilai keaktifan. Saya lanjutkan lagi. Ini ada contoh nyata lagi dari penerapan distribusi normal yang lain. Misalnya ada hasil ujian mahasiswa berdistribusi normal min-nya 72. Variansinya 81, berarti standar deviasinya akar dari variansi, yaitu akar 81 adalah 9. Dan diketahui bahwa 5% mendapat nilai A. Tentukan nilai terendah mahasiswa yang mendapat nilai A. Karena yang mendapat nilai A-nya 5%, berarti nilai terendahnya di sini ya. Di sini ini berarti yang dicari adalah yang diarsir yang sebelah kiri. Kalau totalnya 100%, yang diketahui 5%, berarti sisanya yang putih ini adalah 100% dikurangi 5%, yaitu 95%. Dengan kata lain 0,95%. Z-nya tadi itu ada suatu rumus, yaitu PZ kurang dari sama dengan X min min per sigma atas standar deviasi. X-nya dicari, yaitu nilai terendah mahasiswa yang mendapat nilai A ya, kita misalkan sebagai A, kurangi min-nya 72, dibagi standar deviasinya akar dari 81 adalah 9. Ini sama dengan 0,95. 0,95 tadi dapat 100% kurangi 5%.
Selanjutnya dicari terlebih dahulu 0,9 ini adalah nilai untuk distribusi normal dengan angka berapa. Dicari dengan tabel, ketemu nanti 1,645. Kalau sudah ketemu, nanti hasilnya tinggal dicari A-nya saja, pindah ruas gitu, hasilnya 86,805. Bingung ya kalau cuma ngomong ya. Oleh sebab itu sudah saya siapkan cara menjawabnya dengan tulisan. Dari gambar grafik pada slide 34, PZ berapa yang memiliki hasil 0,95, dicari dulu. Nanti ketemu jawabannya dengan tabel distribusi normal, dengan cara mencari tabel atau membaca tabel distribusi normalnya sudah diberikan pada video yang lain sebelumnya gitu ya, atau selanjutnya. Silahkan dilihat dulu cara membaca tabel distribusi normalnya. Nanti akan ketemu bahwa yang memiliki hasil 0,95 itu Z-nya 1,645. Dari sini mu-nya 72 ya rata-ratanya. Variansinya 81, berarti standar deviasinya 9. Dimisalkan A ini nilai terendah mahasiswa yang mendapat nilai A. Sehingga peluang X kurang dari sama dengan A, ini kan sama dengan juga bisa dituliskan sebagai peluang Z kurang dari sama dengan A min mu per sigma. Dimasukkan berarti A min 72 per 9. Sama dengan 0,9. Nah, 0,95 ini kan tadi ketemu PZ kurang dari sama dengan 1,645. Berarti 0,95 ini kita ganti yang di lingkaran. Di sini sama semua ya, kecuali nilai yang saya lingkarin laser merah ini dengan 1,645. Anggap aja yang sama dicoret semua, sehingga nanti sisanya A-72 per 9 sama dengan 1,645. Nah, dicari pindah luas saja, titik ini berarti kali, nanti hasilnya ketemu 86,85. Kesimpulan akhirnya, jadi nilai terendah mahasiswa yang mendapat nilai A adalah 86,805. Selanjutnya ada distribusi eksponensial. P, waktu kedatangan kurang dari X itu rumusnya 1 dikurangi E pangkat min lambda X. X itu nanti sebarang nilai dari variabel random X. Sedangkan ini lambda, lambda itu nanti sebagai rata-rata jumlah kedatangan. Tadi kalau di Poisson ada mu, ada sigma juga, di normal juga ada mu, ada sigma gitu ya. Kalau di eksponensial ada ada lambda sebagai simbol dari rata-rata jumlah kedatangan per minggu. Tapi kalau rata-rata waktu antar kedatangan itu seperlambda. Jadi kalau lambda itu jumlah kedatangan per waktu. Kalau dibalik waktu per kedatangan itu adalah seperlambda. Kasus distribusi eksponensial ini digunakan pada contoh sopir datang di jembatan tol misalnya. Nasabah datang pada mesin ATM. Nah, itu biasanya kasus-kasus yang menggunakan distribusi eksponensial. Bila variabel acak X berdistribusi eksponensial X, nulisnya EXP lambda, dengan parameter lambda yang terdefinisi pada selang 0 sampai akhir. Maka fungsi padat peluang PDF dari X adalah Fx, ada 2, lambda kali E pangkat min lambda, dan 0. Lambda E pangkat min lambda ini untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kalau yang negatif-negatif gitu ya, itu nanti hasilnya pasti 0. Rata-rata, rumus rata-rata dari distribusi eksponensial mu-nya sama dengan seperlambda. Sedangkan variansinya nanti ada sigma kuadrat juga. Sigma kuadratnya nanti identik dengan lambda juga, seper lambda kuadrat. Jadi kalau distribusi Poisson normal mu-nya langsung ada, kalau eksponensial mu-nya identik dengan lambda. Itu maksudnya. Karena rumusnya tergantung pada lambdanya. Contohnya, lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafetaria merupakan suatu keubah acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berarti mu-nya 4 ya. Berapakah peluang seorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Mu-nya 4, rumus mu tadi seperlambda, sehingga lambdanya bisa dihitung ketemu seperempat. Setelah itu, sesuai dengan rumusnya, Fx itu lambda E pangkat min lambda, untuk X-nya lebih dari 0, lebih sama dengan 0, dan 0 untuk lainnya. Karena lambdanya sudah dicari seperempat ya, berarti Fx-nya seperempat E pangkat min seperempat X. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, dan 0 lainnya. Distribusi
eksponensial ini merupakan variabel random kontinu. Sehingga cara mengerjakannya pasti pakai integral. Yang ditanyakan adalah Px kurang dari sama dengan 3 ya tadi ya. Kurang dari 3 menit. Maka hasilnya min tak hingga sampai 3 Fx dx. Seperti integral tak wajar pada matematik elektro, di sini juga dibagi batasnya 0 ya. Oleh sebab itu integralnya juga kita batasi min tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Karena di sini cuma sampai 3 berarti nggak jadi sampai tak hingga, sampainya 3 saja. Kabar baiknya yang x-nya negatif atau min tak hingga sampai 0 itu nilainya 0 sehingga ini langsung otomatis 0. Tinggal sisa integral 0 sampai 3 fx dx. Fx-nya 1/4 e pangkat min 1/4 e dx. Dicari saja integralnya, nanti ketemu jawabannya. Ini integralnya sederhana sekali ya, nggak seribet di matematika elektro. Jadi silahkan dicari sebagai nilai keaktifan. Ke-9 berarti, kalau nggak salah hitung ini nilai keaktifan ke-9. Sampai sini silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, langsung saja dikerjakan nilai-nilai keaktifannya. Secara lengkap, nilai-nilai keaktifannya ada slide 39 dan pembahasan slide 40-41. Itulah hasil akhirnya. Ini juga salah satu nilai keaktifan rangkuman dari yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal dicek aja benar nggak. Ini kalau nggak salah sudah saya sebutkan tadi. Biar untuk mempersimpel ada di slide 39, 40, 41. Gitu ya. Nah, materi variabel random ini saya ambil dari slide player dan ada juga tutorial via YouTube. Ini bukan YouTube saya, jadi saya menuliskan sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjelaskan. Kalau mau dilihat, monggo silahkan. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai variabel random. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya saja di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mengerjakan nilai keaktifan.